Pace e bene, saudara-saudari terkasih, kita memasuki novena Santo Fransiskus hari yang kelima. Tema permenungan kita pada hari ini adalah tentang belas kasih. Mari kita mendengarkan tulisan Santo Fransiskus lewat suratnya kepada seorang minister. Dalam hal ini, aku mau tahu apakah engkau mengasihi Tuhan serta aku, hambanya dan hambamu ini. Kalau engkau melakukan hal yang berikut ini, kalau ada seorang saudara di dunia yang berbuat dosa, betapa banyak pun dosa yang diperbuatnya itu, maka sekali-kali jangan sampai terjadi bahwa ia setelah bertemu pandang dengan engkau, pergi tanpa mendapat belas kasihanmu. Kalau ia meminta belas kasihan, kalau dia tidak meminta belas kasihan, maka engkau mesti bertanya kepadanya, apakah ia mau mendapat belas kasihan? Kalaupun sesudah itu ia berbuat dosa sampai 1000 kali di depan matamu, kasihilah dia melebihi aku, agar dengan begitu engkau menarik dia kepada Tuhan, dan hendaknya engkau selalu menaruh belas kasihan kepada saudara-saudara demikian. Dan bila mana ada kesempatan bagimu, beritahukanlah kepada para guardian bahwa engkau sudah mengambil pendirian yang teguh untuk bersikap demikian. Saudara-saudari yang terkasih, Fransiskus menuliskan surat kepada seorang minister untuk meneguhkan minister yang mengalami kesulitan terhadap saudara-saudaranya. Minister menjadi terganggu dalam artian tertentu karena ada seorang saudara yang tidak melaksanakan anggaran dasar, yang tidak hidup seturut apa yang telah ia janjikan dalam persaudaraan. Maka minister ini menjadi terganggu dan ia melapor kepada Fransiskus agar ia diutus untuk pergi ke Eremo, ke tempat pertapa, untuk lebih tenang melayani Tuhan dan bukan menjadi seorang minister. Namun Fransiskus menuliskan surat ini meneguhkan minister ini dan seluruh minister dan para saudara agar dalam menghadapi kesulitan dalam hidup bersama, hendaknya senantiasa yang dihidupkan adalah semangat pengampunan, belas kasih. Pengampunan dan belas kasih ini nyata bila kita berhadapan dengan saudara-saudara yang tidak melaksanakan apa yang seharusnya mereka lakukan sebagai anak-anak Allah. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita belajar dari Santo Fransiskus agar senantiasa hidup dalam kasih, memberi pengampunan, membagi kasih kepada sesama, kepada saudara-saudari kita, bahkan bila mereka itu tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena belas kasih tidak tergantung dari orang lain. Belas kasih bersumber pada kasih Yesus Kristus sendiri yang mengasihi sampai sehabis-habisnya, yang mengampuni 70 kali 7 kali, mengampuni tak terhingga. Karena Allah adalah kasih, kita yang adalah berasal dari Allah, hendaknya juga hidup dan mengembangkan budaya kasih itu. Marilah kita berdoa. Bapa yang kudus, Engkau senantiasa menganugerahkan segala sesuatu yang baik bagi mereka yang mengasihi-Mu. Anugerahkanlah kepada kaum muda untuk melakukan pengalaman iman akan pengampunan-Mu yang membaharui hidup dan membuka cakrawala akan rahmat-Mu yang berlimpah
dalam diri mereka. Santo Fransiskus, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Pace e bene. Salve Padre Santo, splendore della patria, modello dei minori, specchio di virtù, via di giustizia, norma di vita, guidaci da questo esilio al Re